Podcast PP Anugerah. Narasumber Febiola, Saskia, Tioma, Mika, dan host Nesia. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami pertama mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kesehatan hingga siang hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami ingin belajar podcast, biar Engkau berkati hikmat kepada kami. Demi itu juga Tuhan, sebentar lagi Tuhan Engkau yang memberkati kami, dan itu juga orang tua kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan mudah rezeki. Inilah Tuhan doa anakmu dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Bertemu lagi di podcast PP Anugerah Gunung Maria. Tema kita pada hari ini menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu. Baiklah, nama saya Nisa Nandela. Hari ini saya akan menjadi host. Kita perkenalkan narasumber dulu ya. Perkenalkan, nama saya Febiola Sitinjak. Dan perkenalkan, nama saya Tioma Hutabalian. Perkenalkan, nama saya Saskia Damani. Dan perkenalkan, nama saya Mika Ambarita. Oke, baiklah, kepada Saskia, aku mau nanya nih, gimana sih rasanya saat mulai ngerti pentingnya jadi anak firman? Keren nggak sih? Aku merasa kaya punya arah hidup yang benar-benar bermakna jadi anak firman Tuhan. Benar-benar bermakna ya? Maksudnya bermakna itu gimana? Ya, pokoknya bermakna hidup itu dengan Tuhan itu sempurna gitu. Sempurna. Oh, jadi gitu. Kalau kamu Mika, menurutmu gimana sih? Senang karena bisa jadi anak yang disayangi Tuhan. Senang ya jadi anak Tuhan. Oke, kalau kamu, Stella, Tioma, gimana? Saya merasa senang karena saya punya arah jalan untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba aku nanya dulu, senangnya di mana? Letak senang itu di mana? Ya senang Gitu biar bisa berbicara dengan Tuhan. cara lewat doa. Oh, baik. Kalau Febiola gimana sih rasanya? Kalau menurut saya sih, saya senang karena bisa mengerti isi firman Tuhan. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Ada nggak sih yang buat senang ketika kalian mengikuti firman Tuhan? Cerita dong apa aja yang bikin happy. Saskia, gimana menurut kamu? Ya, senang banget misalnya pas aku ikutan firman Tuhan buat berbuat baik itu untuk membantu orang lain, misalnya kayak Senang bantu orang lain. Iya. Oh, kalau kamu Mika? Rasanya ketika ikutin firman Tuhan sangat gembira dan diberikan nikmat kebijaksanaan sehingga saya sering dapat dan meraih kejuaraan. Oke, jadi bermanfaat gitu ya. Berdua. Kalau kamu Stella? Saya tersentuh dengan isi firman-Nya, membuat jiwa dan pikiran saya tenang. Oke, Febiola gimana? Contohnya sih gini, jangan membunuh gitu. Saya bisa dapat pengertian dari firman Tuhan, mendapatkan perilaku yang baik dan sifat-sifat yang positif. Oh, jadi gitu. Oke. Kita lanjut. Pernah nggak ngerasa kesal tapi akhirnya bangga waktu nggak jadi pelanggar firman Tuhan? Meskipun ada godaan, bagaimana pengalamannya? Salah. Pernah, palingan saya sering buat dosa. Contohnya saya mau nyuri jambu pas mau sepulang sekolah di rumah Astaga. orang. Jadi saya berpikir nanti orang yang datangnya udah nggak jadi. Sumpah-sumpahnya. Ya, Tuhan sih jangan Nyuri ambil. jambunya gara-gara apa coba? Jambunya besar gitu. Karena keinget waktu SD. Waktu SD kan pulang dari sekolah langsung ngambil jambu orang. Ya, nggak boleh gitu Sela. Bahaya kamu, bahaya. Nggak boleh gitu Sela.
Oke, ya udah. Lanjut ke Febiola, gimana? Saya dulunya sih mau mencuri salah orang tapi langsung datang gitu, langsung gini, nggak usah sih, lagian nanti datang orangnya gitu. Di mana kamu nyuri salahnya? Coba di mana tempatnya? Pas lagi gimana gitu? Pas lagi pulang sekolah atau lagi main-main? Enggak, kalau pulang sekolah kan langsung makan, siap makan, langsung pergi, bisa gini, Langsung pergi main-main. ya main-main. Siap Terus itu. jumpa pohon salak di jalan gitu. Enggak, biasanya kalau di kampung kami itu pohon salaknya satu tanah, tapi bisa banyak kali yang satu tanah ini. Oh, banyak buahnya gitu, Iya, banyak pohon. kali. Nah, terus Mau diambil tapi takut dilihat gitu, atau kayak terdorong nggak Tapi usah gitu. iya, Ada yang nggak usah bisikin, gitu. ada yang bisikin kayak nggak usah deh gitu. Gitu ya. iya nggak usah deh, lagian bukan kita yang tanam. Bukan punya kita gitu. Iya. Tempat-tempatnya gitu ya. Oke, kalau Saskia menurut kamu gimana, Sas? Pernah berbohong kepada teman. Berbohong. Iya. Ih, bahaya. Bohongnya gimana? Bohong apa? Contohnya ini ya, dia dipanggil guru, padahal enggak. Jadi aku bilang dipanggil padahal enggak, gitu. Gitu kali sih jadi temannya. Jadi dia langsung pergi ke kantor guru, padahal dia bilang guru, enggak, aku nggak manggil kamu. Parah Terus sih. sampai di kelas Saskia kena marah. Parah sih. Saskia gak baik. Ih. Coba Mika gimana Mika? Pernah waktu saya ingin mencuri buku teman, tetapi Tuhan mengingatkan saya supaya tidak mencuri. Mencuri buku teman. Gawat mencontek. Bahaya. Curi buku teman buat apa? Karena buku baru jadi saya pengen ngambil. Kiri ya? Iya. Itu kali. Udah. Maksudnya gimana sih kayak Handphonemu kan? Handphonemu. pernah nggak ngalamin maksudnya kayak Biola pernah nggak ngalamin momen wah gitu saat kamu merasa kayak Tuhan ngasih petunjuk khusus buat kamu berdasarkan firman-Nya? Cerita dong. Yang disingkat itu. Pernah saya waktu bertemu dengan Tuhan bisa melewati doa atau melewati mimpi. Kalau kamu berdoa, doanya apa aja? Doain apa gitu? Mendoakan keluarga saya biar tertib, biar sopan, berdisiplin gitu, baru mendoakan keluarga saya sehat, dan juga saya bisa melakukan hal yang positif dan hal-hal yang baik. Emang selama ini kamu jahat gitu, bandel gitu orangnya? Buat SD sih. Gimana jahatnya coba? Misalnya gini, Gimana? nggak ada salah teman tapi gitu mau Sendiri. Kak, oh gini misalnya teman kamu nggak punya salah tapi kamu sering marah-marah gitu sama dia gitu. iya, tapi kalau udah memang dia memancing-mancing aku marah, Iya, gimana? Mancing-mancingnya gimana coba? Mancing ikan atau kan bisa dipalea-lea. dihina-hina gitu? Iya gitu. Hina-hinanya gimana? Coba ceritain dong, dihina-hina gimana? Dibilang sih semua yang ada di kebun binatang. Oh, parah sih. Parah nih teman. Ya, langsung tingkat emosiku langsung naik 100%. Ya iyalah, siapa juga yang gak marah coba. Coba kalau kamu Sela gimana? Pernah saya mendengar Tuhan itu dari Injil firman Tuhan. Firman Tuhan yang gimana? Firman Tuhan yang mana? Yang terletak di Yohanes 3 ayat 16 sama di Amsal 1 ayat 7. Coba baca isinya.
isinya Yohanes 3 ayat 16 sama Amsal 1 ayat 7. Kalau isinya Yohanes 3 ayat 16 itu karena kalau Amsal 1 ayat 7 itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang berkenan kepada yang tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kamu tahu nggak arti dari Amsal 1 ayat 7 itu? Tahu? Gimana? Coba ceritain. Kalau takut akan Tuhan itu contohnya ingin melakukan mencuri uang orang tua, jadi takut dengan firman Tuhan itu jangan mencuri orang tua, jangan mencuri uang orang tua. Emang kamu pernah curi uang orang tua gitu? Pernah. Di mana? Di rumah. Iya, di rumah waktu Pas kurang uang jajan. Jadi kamu nyurinya waktu orang gak ada di rumah gitu. Kau nyuri berapa? Kau nyuri berapa? Ayo. Aku nyuri 2.000. 2.000, yakin 2.000? Iya 2.000. Yakin ke 2.000? Iya 2.000. Yang bener lah kau 2.000, gak percaya aku. Iya 2.000, tapi kok lagi tambah kekenangan ya lebih 2.000. Tapi Berapa? enggak 10.000 juga, 5.000. Berarti udah sering ya nyuri uang gitu? Sekarang waktu SD sering tapi sekarang udah jarang. Sering? Waktu SD. Berarti hampir tiap hari dong? Iya. Hampir tiap hari? Iya. Parah sih kamu. Tapi sekarang enggak lagi. Kenapa? Karena udah tingkatan SMP. Udah dengan firman Tuhan gitu ya? Sudah. Ya. Oke Siska, gimana Siska? Saskia? Pernah suatu kali aku lagi bingung banget mengambil keputusan yang sangat sulit. Di situ saya bingung mengambil keputusan. Di situ juga petunjuk dari Tuhan datang. Bingungnya pas lagi ngapain? Bingung ngambil keputusan pas lagi ngapain? Coba. Pokoknya keputusan yang sangat sulit. Kayak dibilang juga sampai nangis mengambil keputusan. Sampai nangis. Emang keputusan yang gimana sih? Pokoknya yang sangat sulit. Sangat sulit. Ini harus kepo banget. Ya, emang harus kita kepo anjay. Kepo. Keputusannya pas lagi ada masalah apa coba? Masalah berat, masalah keluarga. Masalah pacar. Pas lagi masalah keluarga. Iya. Emang ada masalah keluarga gitu? Pokoknya masalah yang sulit yang nggak bisa aku campur otakku. Oke? Enggak mau cerita gitu? Enggak. Ceritain lah. Iya juga kali. Ceritain lah. Ih, kan kita ceritain. Ayo. Tes 1 2. Kok enggak kedengaran lagi nih? Ayo. Tes. Enggak kan? Enggak kan? Kenapa? Hah? Tes. Aku enggak kok. Tes. Udah kedengar udah. Ceritain lah masalahnya apa? Udah cepat aku. Ya udah kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, nggak maksa kok. Kalau Mika gimana Mika? Saya mendapat petunjuk dari Injil firman Tuhan yaitu yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Tentang buah-buah roh. Tahu nggak buah-buah roh itu apa aja? Coba Tahu. jelasin buah-buah roh itu apa aja. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kelemah lembutan dan pengesahan diri. Penguasaan diri. Coba gimana ceritanya? Jelasin yang kau bilang tadi. Yang pertama kasih, kita harus berbuat kasih kepada siapapun. Yang kedua? Kelemah lembutan. Kita harus lembut kepada orang yang berbicara dan harus mendengarkannya. Dan penguasaan diri ketika saya ingin
melawan orang tua saya menguasai diri saya supaya tidak melawan orang tua. Emang kamu pernah melawan orang tua gitu? Pernah Pas lagi gimana? ketika saya disuruh mencuci kain, saya ingin melawan tetapi saya menguasai diri saya. Masa diri. Oh, bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih rasanya kamu saat merasa Tuhan ngasih sinyal gitu buat kamu lihat firman-Nya? Cerita dong pengalaman kamu. Saya merasa merinding karena mendengar dari kisah-kisah Tuhan Yesus itu sangat ajaib dan luar biasa. Merasa merinding. Bisa nggak jelasin kisahnya apa aja? Seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib yang dicambuk mati-matian, di situ saya merasa takut. Takut gara-gara Tuhan Yesus itu kan dicambuk sama di kayu salib. terus apalagi yang buat kamu merasa takut? Melihat darah Yesus yang berjatuhan. Ngeri juga ya. Iya. Aku juga takut gitu. Dan juga Yesus membawa sayapnya sendiri ke Bukit Golgota. Terus perasaan kamu itu gimana? Sedih. Sedih aja gitu. Iya, sedih sama merasa ya seperti itulah. Merasa kayak takut, sedih, bercampur Takut, gitu. sedih bercampur Gitu rasanya. Oh, ya udah. Mika, sekarang apa yang kamu rasain? Cerita dong. Hati saya gembira. Gembira karena apa? Gembira karena apa? Karena Tuhan masih memberkati keluarga saya. Masih kayak diberikan kesehatan gitu, keluarga. Oke, Saskia, gimana? Saya merasa senang masih ada suara-suara. Suara-suara yang gimana? Suara-suara yang gimana? Ceritain. Suara Tuhan masih ada petunjuk-petunjuknya untuk memberi jalan. Memberi jalan. Emang keluarganya ada masalah apa? Pokoknya masalah pribadi. Enggak boleh tahu, enggak boleh diungkap. Oh, enggak boleh gitu ya. Pengen tahu banget semua. Emang gitu sih sebenarnya. Ya udah kalau nggak mau ngasih tahu kita lanjut ke Febiola aja lah. Febi. Kalau saya sih senang karena Tuhan masih memberikan jalan untuk saya. Jalan. Emang Jalan apa? Jalan kebenaran. emang kamu nggak jalan misalnya? Sekarang dia jalan, tapi jalan apa? Jalan yang gimana? Jalan untuk ke surga. Jalan kan kamu masih hidup, belum mati. Jalan untuk menyelesaikan masalah. Jalan kebenaran. Jalan untuk menyelesaikan masalah. Bukan. Terus apa? Jalan untuk menyelamatkan diri. Emang kamu seorang super? Enggak. Maksudnya emang menyelamatkan diri dari apa coba? Dikejar-kejar apa gitu? Dikejar-kejar apa? Kejar kerbau atau Misalnya gini. Gimana ceritain? Kalau nonton TikTok saya terlewat saya pilih horor. Kan terlihat malamnya tidur merinding deh. Dan penyelamannya kayak Pas ya Tuhan. Pas lagi scroll TikTok gitu lewat video horor. Iya. Terus kamu takut gitu untuk misalnya ke kamar mandi pas lagi malam-malam. pas mati lampu. Pas mati lampu. Anduknya berwarna putih. Emang kamu pernah ngalamin ya? Tapi
Tapi sih besoknya nggak kengok lagi. Enggak. Berarti kamu dikasih. Tapi sih saya pernah sih sekali mimpinya gitu. Mimpi gimana? Dikejar-kejar gitu. Dikejar-kejar sama. Nanti kalau di apa? Sama genderu. Yang benar dikejar sama genderuwo. Kejar-kejar hantu lah pokoknya. Ceritain gimana mimpinya aja sekalian. Mimpinya Pengen gimana? tahu kali kau? Ya. Pengen tahu banget. Ya, namanya juga kepo. Coba ceritain aja lah. Kayak mana dalam mimpimu yang pernah kau seram kayak gitulah. Kan beda orang berarti beda mimpi lah. Nah, kayak gini. Misalnya gila langsung saya bisa tiba-tiba di tempat rumah kosong. Terus di tempat rumah kosong Nah, nggak gimana? mau aku ceritain nanti ingat. Tapi kan anak Tuhan, nggak boleh takut lah. Tuhan, bukan setan. Ya udah janganlah dibahas. Ceritain dikit aja. Kan tiba-tiba di situ. Di rumah kosong, terus tiba-tiba gimana? Suara. Tunggu, suaranya gimana? Suaranya Gimana? nggak tahu lah. Cepat suara yang kayak mana? Kayak orang minta tolong gitu. Tahu lah. Suara Orang yang kepo kali, orang yang bercerita. udah. Suara cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Gimana coba? Bisa nggak kamu tiruin suaranya? Nggak bisa. Ih, jangan gitu lah. Ayolah, tiruin aja udah. Kita langsung skip pertanyaan selanjutnya. Cepat, baby. Oh, udah kalau kamu nggak bisa niruin, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih caranya kamu Mika ketika mengatasi perasaan gugup atau ragu waktu harus ngikutin firman Tuhan di tengah-tengah teman yang berbeda pendapat? Nomor berapa? Udah bahasa bagaimana saya teman? Iya. Ketika saya menceritakan firman Tuhan, mereka tidak mendengarkan saya. Kamu ragu karena gitu? Jadi kamu ragu waktu misalnya kamu lagi membaca firman Tuhan di depan gitu kan? Kamu ragu nggak didengarin gitu? Emang teman-temannya gimana? Nggak mau dengarinnya karena apa? Karena mereka berkata, sang sucinya itu. Emang loh, kok bilang kayak gitu? Kok ngomong kayak gitu? Emang kamu nggak baik? Sih dibilang sok suci. Coba cerita gimana? Udah skip aja. Oke, sis Saskia. Sela? Oke, Sela gimana? Saya mendengarkan mereka menjelaskan. Saya mendengar mereka menjelaskan pendapat mereka, lalu saya setuju dengan pendapat mereka. Kamu gugup karena itu? Saya memang bukan gugup, tapi Enggak, maksudnya kamu waktu lagi di tengah-tengah firman Tuhan, kamu gugup nggak sih atau gugup karena apa gitu? saya gugup Gugup karena apa? Alasannya? karena gemeteran, jantung berdetak. Karena apa? Jantung berdetak. Karena Dilihat-lihat teman gitu. ya dilihat teman, dilihat banyak orang. Kan harusnya kamu harus lebih percaya diri lah. Ya, Kan harus lebih percaya diri aja gitu, nggak usah malu, nggak usah gugup. Kan kamu di depan bukan mau apa gitu, jelasin yang penting yang nggak penting kan mau beritakan firman Tuhan, nggak usah gugup ya. ya saya nggak akan gugup. Ya udah kita lanjut ke Febiola gimana? Febiola.
Febiola. Cepat, Febiola. Saya sih kalau di tengah-tengah permentuhan itu kalau saya gugup misalnya gini, saya malu ditertawain, dicakap-cakapin gitu. Malu kok malu sih, kan ke depan memberitakan firman Tuhan, kenapa harus malu, kenapa takut? Kayak bayangin aja gini, aku kan bisa, kalian nggak bisa, jadi nggak usah diketawain gitu. Kan aku gitu aja, jangan malu-malu gitu, percaya diri aja kalau disuruh ke depan. Ya Febiola ya. Bu. Oke, kita lanjut ke Saskia. Gimana Saskia? Saya pernah gugup waktu saya maju ke depan di hari Minggu, Paskah di hari Paskah. untuk menampilkan kreasi. Saya sih sangat gugup karena tidak biasa menampilkan diri ke depan dengan banyak orang. Oh, jadi harus dibiasa-biasakan aja ya. Lebih sering gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Ada nggak? Yang terakhir, yang terakhir. Bagaimana sih rasanya Sela saat kamu Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana sih Sela saat kamu menjaga keseimbangan antara dunia sosial media yang kamu gunakan untuk berbagi pesan rohani dan kehidupan nyata kamu? Gimana cara kamu bikin semuanya seimbang? ya memang kadang usaha, tetapi aku usahain buat tetap tenang dan juga untuk tidak membiasakan diri saya untuk main handphone, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu membaca firman Tuhan. Itu cuma itu. Oh, bagus. Saskia, gimana menurut kamu? Caranya bikin semuanya seimbang itu kita contohnya dari handphone nih ya, kita nggak boleh nonton yang hal negatif atau maupun hal-hal yang tidak baik, malah kita justru di situ melihat mempelajari apa hal yang baiknya saja. Yang baiknya saja seperti apa contohnya? Seperti gini ya, kita nih ada nih film yang aneh yang nggak wajib ditonton ya, untuk umur gitu, yang wajib nggak ditonton. Nah, kita di situ mengambil yang wajib aja ditonton aja, yang baik-baiknya aja gitu ya. Oke, Mika. Kalau saya menggunakan media sosial untuk mendengarkan pesan rohani, yaitu dari Alkitab di firman Tuhan. Mendengarkan pesan rohani di kitab firman Tuhan, kayak ngambil buka Alkitab di handphone gitu, mendengarkan firman Tuhan dari YouTube atau kayak segala macam gitu ya. Ya. Oke, kalau Febiola? Kalau saya mendapatkan pendapat-pendapat hal-hal yang negatif dari firman Tuhan. Yang seperti apa? Contohnya kalian harus melakukan apa? Kalian harus melakukan apa? Kalian harus melakukan, misalnya kalau kalian benci kepada teman kalian atau orang lain, kalian harus memaafkannya. Biar apa? Biar bisa damai. Biar damai. Jadi kalau temannya nggak memaafin gimana? Kalau orang udah minta maaf, dia nggak mau memaafin, ya udah terserah dia. Terserah dia gitu. Iya. Berarti kalau gitu kalian nggak berteman lagi lah. Kalau saya sih maunya berteman, tapi kalau nggak mau berteman, ya udah. Ya udah. Gitu. Iya. Temannya sejahat apa sih? Gak tahu lah, sejahat bintang di langit.
sejahat di langit. Emang bintang di langit jahat? Enggak. Terus kok bilang gitu? Sejahat apa? Enggak tahu sejahat apa dia. Coba ceritain jahatnya yang gimana? Kita sudah selesai podcastnya. Shalom, kita sudah selesai podcastnya. Sampai ketemu kembali. Jahatnya gini, misalnya dia mau menghina-hina saya. Menghina-hina. Yang gimana? Misalnya gini, puntennya rendah-rendah gitu. Emang punten rendahnya yang punten berapa? Nilai berapa? 50 sih yang paling rendah punten saya. 50 di mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Emang susah itu ya matematikanya? Emang iya sih matematikanya. Enggak sih, cuman jalannya pas, tapi kalau buru-buru bisa tersenggol dikit. Kayak misalnya kok salah dikit langsung salah semua gitu. Iya. Emang matematika bikin pusing lah. Aku juga tadi matematika sumpah. Nggak tahu lagi mau bilang apa, pusing, sumpah pusing. Apalagi matematikanya itu pas lagi jam pertama kan, siap upacara langsung matematika udah awali harimu dengan matematika. Kami Kayak gini, awali Seninmu dengan matematika. Di situ udah kalau udah matematika satu hari tuh udahlah nggak tahu lagi mau gimana. Moodku udah hancur. Udah pusing, ngantuk, apalah segala macam kalau udah tapi sih kalau matanya terus ke pandangan guru bisa menyimak, bisa sih mengerti. emang bisa, cuman kayak rada-rada bingung gitu ya nggak sih? Ya kan? Iya. Jadi kamu bisa nggak nyelesain soal yang diberikan guru sama kamu? Guru Bisa sih, tapi karena buru-burunya gitu. buru-buru karena apa? Telat. Enggak, gini. Misalnya 5 menit lagi gitu. Langsung buru-buru. Buru-buru. Iya. Emang di situ kamu udah siap berapa soal? Udah selesai ngerjain berapa soal? Misalnya 5 soal 15 menit gitu. Jadi satu soal 5 menit gitu. Iya. Jadi kamu selesai berapa soal kemarin? Selesai 2, 3 atau berapa? Saya selesai 5 soalnya semua, tapi salah ada salah berapa? salah 2. Salah Jadi 2. 60 lah. 60. Iya. Ya makanya rajin belajar ya lain kali ya. Iya. Kita sudah selesai podcast pada hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Shalom. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang besar kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, maka lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.